Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 95. Bahkan tak ayal, Agnes hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Hingga tubuhnya harus kuat menopang segala macam terpaan yang kencang. Menelan dalam-dalam segala cacian hingga hancur. "Papa," ucap Agnes sambil menghampiri sang ayah lalu memeluknya erat. "Aku sayang banget sama papa sama mama. Makasih ya nasihatnya." Haris pun ikut membalas pelukan si bungsu dengan penuh senyuman. Pelukan yang ia rindukan selama 21 tahun, kini telah tersentuh raganya. Batinnya menghangat mencairkan segala rindu yang membeku. "Oh gitu? Jadi sayangnya cuma sama papa dan mama. Aku kan juga tadi nasehatin kamu. Kenapa kamu gak sayang sama aku juga? Hecekak boro-boro sayang, dipeluk juga gak tuh aku." "Tapi percuma juga sih sayang. Gorengan jatuh ke tanah aja kamu bilang sayang tuh," seru Fauzan mengeraskan rahangnya kesal. Senjahnya terkekeh geli dengan perlakuan sang suami pada adik iparnya. Terkesan galak, tentu saja tidak, malah seperti lelucon yang sangat menghibur. Bak mengundang tawa dengan tingkahnya. "Ya elah, ini laki, udah posesif, cemburuan pula. Sini-sini aku peluk, cayangnya akoh yang puauling ganteng. Tapi masih lebih ganteng papa sih," ucap Agnes menimpali ejekan sang kakak. Fauzan memejamkan matanya saat merasakan hangatnya pelukan sang adik. Meski diselipkan dengan bumbu-bumbu ejekan, tetap saja itu terasa sangat menyenangkan. Dulu, terlalu banyak hal yang membuat mereka tidak fokus pada keluarga. Terlalu banyak kata-kata yang terdengar bising tapi tak memberikan satupun solusi. Hanya terasa riuh tapi tidak ramai. Tapi kini, jeda waktu ia manfaatkan bagaikan begitu berharga. Senyuman, kebahagiaan, memang akan selalu muncul setelah adanya badai dalam kehidupan. Siapa yang kuat dan bertahan, dia jugalah yang menuai buah kesabarannya. Setelah menempuh jarak yang cukup panjang, akhirnya mobil yang digunakan Fauzan dan Agnes pun sampai di kantor. Sedangkan Haris, ia masih memiliki urusan lain di kantor cabang lain. "Kak, aku langsung ke meja kerja aku ya. Nanti fotonya bakal langsung aku pajang di desktop monitor aku," ucap Agnes kegirangan. "Semangat kerjanya ya sayang," sahut Fauzan sambil mencium kepala sang adik sambil tersenyum.
Tanpa disadari, ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikan mereka. Tatapan tajam dengan rahang yang menguat, mengisyaratkan begitu banyaknya dendam dan rasa tak suka atas apa yang telah dilihat. Sesampainya di meja kerjanya, Agnes melihat sekelilingnya yang masih sepi. Hanya terlihat beberapa karyawan saja yang sudah sampai kantor. Bukankah itu bagus? Jadi Agnes masih sempat mengganti layar desktop monitornya sesuai dengan peraturan aneh yang kemarin ia dengar. Kayaknya aku pagian deh sampai kantor. Jadi masih sepi banget gini deh. Mendingan aku ganti layar desktop dulu deh. Abis itu aku ke pantry untuk bikin lemon tea deh. Gumam Agnes sambil menyalakan komputernya. Setelah Agnes menyelesaikan tugasnya, ia pun bergegas ke pantry untuk membuat segelas lemon tea. Tapi saat ia pergi, satu persatu karyawan lain mulai berdatangan dan sekilas melihat layar desktop Agnes. Terpampang dengan sangat jelas, keluarga Arsyadinata, Haris, Neta, lalu Senja, Fauzan, serta posisi Agnes yang ada di antara mereka. Teman-teman lihat deh, ini foto keluarga Agnes. Kok ada foto Pak Presdir dan Pak CEO serta istrinya juga ya? Jangan-jangan dia anaknya Pak Presdir, adiknya Pak Fauzan ya? Tanya salah satu karyawan yang mengerubungi meja kerja Agnes. Mereka pun saling melemparkan pandangan dengan wajah yang ketakutan. Karir mereka selama ini di perusahaan adidaya itu akan dipertaruhkan. Nama baik yang telah mereka jaga akan segera sirna. Parah banget ini sih. Mana gue bulan ini baru naik gaji. Masa udah harus berakhir sih impian gue buat naik jabatan di tahun depan? Kesal salah satu karyawan dengan wajah yang penuh emosi. Tamat nih riwayat kita kalau sampai si Agnes itu beneran adik dari Pak Fauzan. Bisa-bisa kita dipecat sama Pak Fauzan, gara-gara udah ngebully adiknya, sahut karyawan lain. Sekembalinya Agnes dari pantry, ia terkejut dengan beberapa karyawan yang mengerubungi meja kerjanya. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang amat mengerikan tapi penasaran untuk dilihat. Hei kalian kenapa pada ada di sini ya? Kenapa pada ngerubungin meja kerjaku ya? Ada apa sih? Apa aku ngelakuin kesalahan lagi atau melanggar peraturan di sini? Tanya Agnes tiba-tiba datang dengan segelas lemon tea. Para karyawan itu pun menyingkir dari meja kerjanya. Lalu mereka dengan refleksnya menunduk malu di hadapan Agnes. Dengan harapan dan doa, agar hari ini bukanlah hari terakhir mereka untuk bekerja di perusahaan itu. Maaf Mbak Agnes, kami udah lancang karena menyuruh-nyuruh Mbak Agnes kemarin. Maafkan kami ya, Mbak Agnes. Kami sama sekali gak tahu kalau Mbak Agnes adalah anggota keluarga Arsyadinata, ucap salah satu karyawan. Baguslah, kalau kalian semua udah tahu kebenarannya. Dia ini Agnesia Clara Arsyadinata, adik saya, dan anak kedua dari bos besar kalian. Kalian harus tahu itu. Saya gak minta untuk kalian menghormati adik saya, layaknya kalian tunduk pada bos kalian. Karena status Agnes di sini cuma karyawan biasa, sama seperti kalian. Tapi satu yang saya minta,
Tolong hargai keberadaan adik saya di sini, jangan saling bully. Saya gak mau punya karyawan yang suka membuli. Dan perusahaan saya itu tidak membutuhkan karyawan yang punya hobi membuli orang lain. Paham kalian? Seru Fauzan sambil merangkul sang adik dengan wajah garang. Fauzan tiba-tiba datang menghampiri mereka. Lalu ia rangkul sang adik yang sedang kebingungan. Ia sudah benar-benar tidak bisa menahan emosinya ketika sang adik dibuli. Paham Pak, sahut para karyawan di sana. Bagus, kalian bisa kembali kerja sekarang. Dan jangan menggosip, saya gak butuh karyawan-karyawan yang kerjaannya cuma untuk mengurusi hidup orang lain, seru Fauzan memperingatkan kembali. Agnes ternganga saat melihat satu persatu karyawan mulai mengikuti instruksi dari Fauzan. Ia pun kembali menatap sang kakak yang masih galak dengan emosinya. Sangat mengerikan. Hei, kakak apa kabar? Kok ada di sini? Mau ngapain di sini? Kakak mau segelas lemon tea, tanya Agnes menawarkan. Fauzan menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah itu ia menatap sang adik sejenak. Ia sadar bahwa sang adik belum terlalu terbiasa saat melihat dirinya yang emosi. Karena semenakutkan itukah? Nanti sore kakak ada jamuan makan malam sama klien. Kamu gak apa-apakan pulang sendiri naik taksi? Atau mau kakak telpon supir buat jemput kamu nanti sore? Tanya Fauzan menawarkan balik. Agnes menggelengkan kepalanya menolak halus. Minta jemputan? Seperti anak-anak saja. Sepertinya Agnes tidak tumbuh dan berkembang dengan sebuah manjaan yang selalu menyanjung dirinya. Ya udah gak apa-apa kak, gak usah dijemput supir Aku pulang sendiri aja naik taksi. Aku udah biasa kok, kak. Serius hehe. Di kediaman besar keluarga Arsyadinata, Senja masih sibuk merapihkan taman belakang rumahnya. Susah terlihat lebih estetik. Beberapa tanaman yang daunnya sudah layu, juga ia pangkas dengan baik. Dilihatnya sang ibu mertua yang tengah fokus pada gadget miliknya. Sesekali ia juga melihat senyum mengembang di wajah parubaya sang mertua. Apakah akan ada hal yang terlihat membahagiakan? Mama kenapa? Dari tadi aku liatin senyum-senyum sendiri sih. Lagi ngeliatin apa ma? Dapet WhatsApp dari papa ya? Tanya Senja menghampiri. Sayang, sini deh lihat. Mama lagi lihat beberapa jenis paket buat bulan madu. Bagus-bagus dan lengkap banget paketnya. Ada yang ada spanya, ada juga yang gak ada spanya. Atau kamu mau pilih yang pinggir pantai juga ada loh sayang, ucap Neta sambil terus fokus pada gadget. Senja tersenyum simpul saat mendengarkan pernyataan dari sang ibu mertua. Ia tak menyangka bahwa ibu mertuanya sudah memilih paket berbulan madu. Apakah karena Haris sudah benar-benar yakin dan ingin segera bersatu kembali dengan Neta dalam waktu dekat? Ya terserah mama aja. Emangnya papa pengen yang di lokasi mana ma?
Aku seneng deh akhirnya mama sama papa kembali bersatu. Malah udah mau pilih-pilih buat tempat bulan madu gitu, ucap Senja kegirangan. Kok jadi papa sih? Ini kan buat kamu sama Fauzan. Masa buat mama dan papa? Kamu mah aneh-aneh aja deh, timpal Neta sambil mengusap pipi Senja lembut. Senja tercengang dengan ucapan Neta. Hal yang ia sangka untuk segala keperluan sang mertua, ternyata malah untuk dirinya. Padahal ia sudah kelewat bahagia karena Neta mau memilih-milih tempat bulan madu. Ternyata realita tak seindah itu. Kamu kenapa sayang? Kenapa kamu malah bengong kayak gitu? Kamu gak suka ya kalau mama pilih destinasi untuk kalian bulan madu? Tanya Neta sedikit kecewa. Enggak kok ma. Aku seneng-seneng aja kalau mama mau pilih-pilih destinasi untuk apapun itu. Tadi aku cuma kaget aja, aku pikir mama sama papa udah dalam langkah yang lebih serius. Tapi ternyata malah mama yang mau ngasih kejutan ke aku dan Fauzan, lirih Senja. Melihat kekecewaan yang terlukis di wajah sang menantu, Neta pun semakin tak tega. Harapan anak-anaknya untuk orang tuanya kembali utuh memang tak mudah. Tak terkecuali dengan Neta. Sejujurnya mama gak pengen ngecewain kamu dan lainnya. Tapi kesalahan mama, dosa mama, itu selalu mengingatkan mama dengan kekecewaan papa dulu. Itu sangat membuat mama begitu menyesal. Sore ini jalanan begitu padat merayap dengan kendaraan berbagai jenis. Para pasukan roda 2 pun mendominasi serta bak raja jalanan yang berada di posisi terdepan dari sekian banyak lampu lalu lintas. Sebagian besar penumpang para kendaraan tersebut juga berharap agar segera sampai di rumah, agar bisa melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Wajar bukan setelah seharian berkeringat dan berdebat dengan orang lain? Hei, susah ya naik taksi? Mau bareng sama aku gak? Tanya seorang laki-laki yang tiba-tiba datang menghampiri Agnes, yang tak lain adalah David. David, ya ampun, kamu ngapain ada di sini? Kok kamu tahu kalau aku ada di sini? Tanya Agnes terkejut. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.